Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rekan Basteri dari kelas 82. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas IPA bab 1 yang berjudul pengenalan sel. Kata kunci: sel, teori sel, mikroskop, organel, mikroskopis, spesimen, dan sel puncak. A. Sel dan mikroskop. Di dalam bab ini kita akan belajar memahami apa itu sel, serta bagaimana melihat sel melalui mikroskop. 1. Apa itu sel? Sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita. Teori tentang sel. 1. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. 2. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. 3. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. 2. Penemuan mikroskop. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta. Dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak akan dapat dilakukan. Mikroskop yang diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Ini dia gambar dari mikroskopnya. Setelah Robert Hooke, tepatnya tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi. Beliau menyebut organisme tersebut animalcula, yang artinya binatang yang sangat kecil. Gambar di bawah ini menunjukkan mikroskop buatan Leeuwenhoek meski pada saat itu mereka belum memiliki alat-alat yang canggih. Namun, rasa ingin tahu mereka yang tinggi tidak menghalangi mereka untuk menggali lebih dalam tentang sel dan alam sekitar. 3. Cahaya dan mikroskop elektron. Para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan mikroskop serta mengamati makhluk hidup di sekitar mereka. Segala sesuatu yang hanya dapat diamati di bawah mikroskop disebut mikroskopis, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Ini adalah gambar dari mikroskop cahaya. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron, karenanya disebut mikroskop elektron. Kedua mikroskop tersebut memiliki kesamaan, yaitu untuk memperbesar suatu objek. Namun tentu saja mikroskop elektron menghasilkan gambar yang detail dan jauh lebih jelas. Ini adalah contoh gambar dari mikroskop elektron. 4. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Ada lensa okuler, lensa objektif, penjepit, tombol pengatur pemusat, dasar mikroskop, tabung mikroskop, pengitar, lengan, mikrometer, meja objek, dan lampu. Ketika kalian menaruh suatu benda untuk diamati di bawah mikroskop, maka benda itu disebut spesimen. Sementara yang kalian lihat melalui lensa okuler disebut objek gambar. Objek gambar telah mengalami pembesaran. B. Sel, hewan, dan tumbuhan. 1. Struktur sel. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu kita sebut organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Jika dibandingkan dengan tubuh kita, maka organel layaknya organ pada tubuh manusia, yang tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing, tapi merupakan satu kesatuan. 2. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini adalah gambar dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Terlihat perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan, tetapi pertanyaan mengenai mengapa tumbuhan tidak dapat bergerak seperti hewan belum terpecahkan. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu bagian sel atau yang biasa disebut organel. A. Sel membran. Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh sel. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dan lingkungan luar. B. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu.
C. Nukleus. Sel tidak dapat memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut nukleus. D. Mitokondria. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui respirasi sel. E. Vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. F. Kloroplas. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau, daun yang biasa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. G. Sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma atau ibarat semangkuk sup. C. Spesialisasi sel. 1. Uniseluler dan multiseluler. Sama seperti Lego, manusia dan kebanyakan hewan dan tumbuhan tersusun dari banyak sel atau yang biasa disebut multiseluler. Multi berarti banyak dan seller berarti yang terdiri dari sel. Gabungan-gabungan sel tersebut membentuk suatu formasi. Sama seperti gabungan-gabungan Lego di atas yang membentuk suatu bentuk. Sementara bakteri sama seperti sekeping Lego, hanya terdiri dari satu sel organisme yang hanya memiliki satu sel. Disebut organisme uniseluler. A. Uniseluler. Contoh organisme uniseluler selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Bakteri merupakan organisme bersel satu yang terdapat di mana-mana. Beberapa bakteri dapat berguna untuk kehidupan manusia, tetapi banyak juga yang justru menimbulkan penyakit. Ini adalah contoh gambar dari uniseluler. B. Multiseluler dan spesialisasi. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun memiliki fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Seluruh sel di dalam organisme multiseluler memiliki peran kunci yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk mengambil oksigen, ada yang berfungsi untuk mengantarkan informasi, dan lain-lain sebagainya. Ketika mereka memiliki peran yang berbeda-beda, hal tersebut sangat memberikan manfaat bagi organisme tersebut. Ini adalah contoh gambar dari multiseluler. 2. Spesialis pada sel tumbuhan. A. Sel akar. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkan untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. B. Stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Ini adalah contoh gambar dari sel akar dan stomata. 3. Spesialisasi pada sel hewan. A. Sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipi dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Ini adalah contoh gambar dari sel darah merah. B. Sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Ini adalah contoh gambar dari sel saraf. C. Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan juga manusia dalam melakukan aktivitas. D. Sel jaringan, organ, dan sistem organ. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel yang memiliki karakter dan juga fungsi sejenis saling bekerja sama untuk membentuk jaringan. Jaringan bersama jaringan lain akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Kerja sama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme. Contoh-contoh sistem organ di dalam tubuh manusia.
1. Sistem pencernaan yang dapat memproses makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. 2. Sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. 3. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida gelap melalui peredaran darah. Terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. 4. Sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh, bisa berupa keringat ataupun urin. Terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.